Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harij Fitra Mauladi dengan NIM 23095111116 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan case-based learning ilmu penyakit bakteri dan jamur dengan judul Streptococcus dengan mengambil bakteri Streptococcus suis. Topik pertama yaitu latar masalah umum. Kita semua tahu bahwa di Bali banyak masyarakat yang memelihara babi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan mata pencarian mereka. Dengan tingginya jumlah populasi babi ini, tentu saja resiko penyakit yang dapat mengancam, seperti infeksi bakteri Streptococcus suis. Penyakit ini bukan hanya berdampak pada kesehatan hewan, tetapi juga memiliki potensi menular ke manusia, yang berarti kita perlu memperhatikan langkah pencegahan dan penanganan serius. Penting bagi kita untuk memahami resiko ini demi melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan keberlanjutan industri ternak. Nah, di sini saya mendapatkan berita-berita tentang bakteri Streptococcus suis yang mengakibatkan meningitis. Meningitis ini ternyata sudah menyebar di beberapa daerah di Bali, terutama di daerah Gianyar dan Buleleng. Karena bakteri Streptococcus suis adalah bakteri yang paling cocok untuk dibahas karena berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, maka saya berharap dengan adanya penjelasan saya ini bisa mengurangi penyakit meningitis atau bahkan menanggulangi penyakit meningitis agar semakin berkurang. Selanjutnya yaitu latar masalah, yaitu sebuah penelitian. Saya mengambil latar masalah penelitian ini dari jurnal, yaitu jurnalnya Profesor Dr. Dewan Inengah Kertabesung MSc dengan judul Kejadian Streptococcus suis pada babi yang dipotong di rumah pemotongan hewan untuk babi di Denpasar. Streptococcus yang disebabkan oleh Streptococcus suis merupakan penyakit bakteri yang penting karena memiliki potensi zoonosis dan mampu menyebabkan wabah yang serius pada babi dan manusia. Gejala utamanya adalah meningitis, tuli, radang mata, hingga kebutaan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan adanya infeksi bakteri S. suis pada babi yang dipotong di Denpasar. Sebanyak 200 mandel babi diambil sebagai sampel dengan 20 kali pengambilan sampel. Setiap pengambilan sampel diambil 10 sampel. Sampel ditemukan pada media agar darah domba 5%. Kemudian dilakukan pewarnaan gram, oksidase, koagulase, dan uji katalase. Hasil yang dicurigai positif pada setiap pengambilan sampel dilanjutkan dengan uji polymerase chain reaction primer atau SSRE-CNF-F dan SSRE-CN-R. Hasil pengujian terhadap 200 sampel amandel babi menunjukkan bahwa 2,5% sampel positif mengandung S. suis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampel tonsil babi yang berasal dari rumah potong hewan babi di pasar terinfeksi S. suis. Meski hanya 2,5%, itu bukanlah hal yang bisa disepelekan. Nah, kemudian permasalahannya yaitu Streptococcus yang disebabkan oleh Streptococcus suis merupakan ancaman yang serius yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan hewan, tetapi juga manusia. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan tingkat infeksi sebesar 2,5% pada sampel tonsil babi dari rumah potong di Denpasar, kita harus mengakui bahwa resiko penyebaran penyakit ini sangat nyata dan membutuhkan respon yang sistematis. Kedepannya, masalah yang kita hadapi adalah bagaimana mencegah infeksi ini agar tidak menyebar lebih luas. Resiko zoonosis yang dimiliki oleh S. suis berarti ada kemungkinan penyakit ini menular ke para pekerja di rumah potong hewan, serta masyarakat yang mengonsumsi produk daging babi. Jika tidak ditangani dengan benar, selain itu, infeksi bakteri ini dapat berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi bagi industri ternak babi di Bali, terutama jika wabah terjadi. Nah, Streptococcus suis adalah salah satu penyebab utama meningitis zoonotik pada manusia. Infeksi ini seringkali terjadi melalui kontak langsung dengan babi yang terinfeksi.
atau produk babi yang belum dimasak dengan benar. Orang yang bekerja di industri peternakan babi atau rumah pemotongan hewan memiliki resiko yang lebih tinggi terkena infeksi. Mekanisme infeksinya yaitu setelah masuk ke tubuh, Streptococcus suis dapat menembus pembuluh darah dan mencapai otak, di mana bakteri ini kemudian menyebabkan peradangan pada meninges atau lapisan pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Hal ini mengakibatkan gejala meningitis seperti demam tinggi, sakit kepala, dan leher kaku, dan dalam kasus yang parah, kebingungan atau kejang. Nah, kemudian permasalahannya saya mengambil contoh studi yaitu meningitis di Buleleng bertambah 5 kasus. Kasus meningitis masih sering ditemukan di Kabupaten Buleleng, Bali. Menurut data RSUD Buleleng, dari Januari hingga April 2024 ada 16 sampel yang diperiksa di laboratorium dan 2 pasien dicurigai terinfeksi bakteri Streptococcus suis setelah mengonsumsi lawar getih atau darah babi mentah. Satu pasien positif terinfeksi, sedangkan yang lainnya sudah sembuh. Dari 5 pasien yang terinfeksi bakteri, gejala umum meliputi sakit kepala, demam, dan penurunan kesadaran. Pada 2 pasien yang diduga terkena meningitis akibat Streptococcus suis, muncul gejala khusus seperti gangguan pendengaran hingga tuli mendadak. Menurut Dr. Luputulina Camelia, penyebab meningitis tidak hanya Streptococcus suis, tetapi juga bakteri lain. Dia menyarankan untuk sementara menghindari makanan mentah seperti lawar getih dan memastikan daging babi dimasak matang pada suhu minimal 80 derajat Celcius untuk mencegah infeksi. Upaya pemecahan masalah yang dapat saya usulkan yaitu solusi utama untuk mencegah infeksi Streptococcus suis yaitu sebagai penyebab meningitis adalah melalui edukasi kesehatan masyarakat terkait pengolahan daging babi yang aman, terutama dalam mencegah konsumsi produk mentah atau setengah matang, seperti lawar getih atau darah babi mentah. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut, yaitu satu edukasi dan penyuluhan kesehatan, kemudian protokol pengolahan daging yang aman, kemudian pelibatan pemangku kepentingan dalam pengawas produk daging, kemudian peningkatan akses pada diagnosis dini. Mengapa solusi ini efektif? Karena solusi ini dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku aman, kemudian pengawasan yang ketat dan penanganan cepat dan tepat. Kemudian upaya pemecahan masalah yaitu eh, upaya pemecahan masalah yaitu implementasinya kita bisa mencontoh dari Singapore Food Agency, yaitu sebuah agensi makanan dari Singapura yang mereka menerapkan protokol keamanan pengolahan daging di Singapura. Implementasinya yaitu Singapura memiliki regulasi ketat terkait pengolahan dan penjualan daging babi. Semua daging babi yang dijual di pasar harus melalui pemeriksaan ketat oleh Badan Pengawas Kesehatan Pangan. Hasil dengan pengawasan dan protokol yang ketat, kasus meningitis akibat Streptococcus suis di Singapura sangat jarang terjadi. Sistem pengawasan yang kuat membantu melindungi konsumen dari infeksi yang mungkin berasal dari produk daging yang tidak aman. Nah, kemudian upaya pemecahan masalah ini pasti memiliki tantangan dan rintangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan solusi ini dan bagaimana cara mengatasinya. Kebiasaan budaya satu yaitu kebiasaan budaya dan keterbatasan edukasi kesehatan. Tantangannya yaitu di beberapa daerah seperti Vietnam dan Indonesia, konsumsi daging babi mentah atau setengah matang seperti dalam bentuk lawar getih adalah bagian dari tradisi kuliner yang sulit diubah. Kebiasaan ini sudah ada sejak lama dan beberapa anggota masyarakat mungkin belum menyadari bahaya kesehatannya. Cara mengatasinya yaitu edukasi kesehatan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis komunitas, melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan petugas kesehatan lokal dalam kampanye edukasi. Akan membuat pesan lebih mudah diterima. Selain itu, informasi tentang risiko kesehatan perlu disampaikan secara jelas dengan cara yang sederhana, menggunakan bahasa lokal dan contoh-contoh nyata tentang kasus infeksi yang pernah terjadi. Kesimpulannya yaitu dari poin-poin awal yaitu latar masalah, kemudian permasalahan, kemudian upaya untuk pemecahan masalah atau solusi yaitu studi kasus mengenai Streptococcus suis yang menyebabkan meningitis khususnya di Bali menunjukkan adanya tantangan serius dalam kesehatan masyarakat akibat kebiasaan konsumsi makanan mentah atau setengah matang.
Data statistik dan penelitian menunjukkan peningkatan kasus infeksi meningitis yang disebabkan oleh bakteri ini, terutama terkait konsumsi daging babi yang tidak diolah dengan aman. Permasalahan yang muncul meliputi kebiasaan budaya yang sulit diubah, kurangnya edukasi kesehatan di masyarakat, keterbatasan akses pelayanan kesehatan di beberapa daerah, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit ini. Upaya pemecahan masalah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif seperti edukasi berkelanjutan melalui tokoh masyarakat dan pemimpin adat. Penyebaran informasi berbasis komunitas dengan bahasa yang mudah dipahami, serta peningkatan akses ke layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil. Di samping itu, kerjasama antara pemerintah, tenaga medis, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk memperkuat program pencegahan, seperti vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Agar risiko infeksi Streptococcus dapat dikurangi secara efektif dengan upaya yang berpadu dan berbasis komunitas, diharapkan kejadian meningitis akibat Streptococcus di Bali dan daerah lain dapat ditekan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan dapat meningkat. Sekian dari saya akhiri dengan Om Santi Santi Om. Terima kasih.